Saya terlahir kembali bersama Liu Ruyan. Di kehidupan sebelumnya, kami berdua adalah pasangan yang dikagumi semua orang. Setelah lulus kuliah, kami menikah. Dan kehidupan setelah pernikahan kami sangat bahagia, sampai seseorang dengan niat buruk mendekati Liu Ruyan. Sejak saat itu, kehidupan Liu Ruyan meningkat pesat dalam karirnya. Dia bahkan menjadi bintang besar kelas 1 dalam sebulan, sementara saya menjadi ibu rumah tangga yang kesepian. Seiring Liu Ruyan semakin sibuk dengan pekerjaannya, dia semakin jarang pulang. Perlahan, saya mulai lelah dengan kehidupan ini. Di bawah tekanan yang terus-menerus, saya mengajukan cerai kepada Liu Ruyan. Saat itu, saya berjalan di lapangan sekolah. Lagu yang diminta oleh teman sekelas Wang Fei mulai terdengar. Saya berdiri diam di tempat. Entah apa yang saya pikirkan. Sampai di sini saja, Liu Ruyan. Semoga Anda berjalan lancar. Pikiran saya tiba-tiba tercerahkan. Saya mengangkat kaki lagi dan berjalan menuju gedung perkuliahan. Saya ingin berbagi sebuah kalimat yang sangat saya sukai dengan teman-teman sekelas. Kalimat ini juga saya persembahkan untuk seseorang yang saya kenal namun terasa asing. Suara Liu Ruyan tiba-tiba terdengar agak sedih. Dia mengucapkannya kata demi kata. Saya berharap ada seseorang sepertimu. Seperti angin sejuk di pegunungan. Seperti cahaya hangat di kota tua. Dari pagi hingga malam. Dari gunung ke ruang belajar. Asal akhirnya adalah kamu, itu sudah cukup. Saya yang hendak melangkah masuk ke gedung perkuliahan tertegun sejenak, lalu tersenyum. Kalimat favoritnya ternyata sudah disukainya sejak SMA. Saya menggelengkan kepala. Saya baru saja hendak melangkah masuk ke gedung perkuliahan, namun tiba-tiba kembali tertegun. Bukankah ini kutipan dari novel pendek yang diterbitkan tahun 2013? Tapi sekarang baru tahun 2011. Pelajaran pertama sore hari adalah matematika. Liu Ruyan juga terlahir kembali. Dari kalimat itu, saya menyimpulkan hasil ini. Apa yang harus saya lakukan? Memori tentang Liu Ruyan sebelum terlahir kembali melintas cepat di benak saya. Akhirnya, senyum tipis muncul di wajah saya. Karena saya tahu hasil akhirnya. Biarlah ini tidak pernah dimulai. Hal pertama yang saya lakukan setelah terlahir kembali adalah menghindari Liu Ruyan. Teman sebangku saya menyenggol lengan saya. Saya menoleh dan bertanya apa yang terjadi. Hou Jun melihat kaca pintu depan dan belakang dan berkata, "Guru datang, bangunkan saya. Saya akan tidur sebentar." Mendengar kalimat yang familiar ini, saya tidak bisa menahan tawa. Dulu saya juga sering mengatakannya. Guru matematika di podium melihat Hou Jun yang tidur di barisan belakang, lalu melihat saya yang melamun. Mau tak mau dia menghela napas. Sebagai peringkat terakhir dan kedua di kelas, Hou Jun dan saya hampir saja diserahkan oleh guru-guru mata pelajaran. Nilai kami berdua seperti lomba sepeda lambat. Siapapun yang berusaha sedikit saja bisa kehilangan tahta peringkat terakhir. Menjelang akhir pelajaran, guru matematika mengangkat pandangannya dan berkata, "Kalian sekarang sudah kelas 2 SMA. Ada beberapa hal yang tidak ingin saya katakan lagi. Saya hanya berharap kalian tidak menyesali waktu yang terbuang di usia yang paling harus kalian berusaha." Setelah mengatakan ini, guru matematika menyapu pandangannya ke arah saya dan Hou Jun di barisan belakang. Baru kemudian keluar kelas. Saya melihat tatapan guru matematika dan tahu bahwa itu ditujukan kepada saya dan Hou Jun. Nilai saya di SMA tidak bagus, saya dianggap murid bermasalah oleh para guru. Namun saya tidak membuat keributan di kelas. Tidak mengganggu jalannya pelajaran. Hubungan saya dengan guru-guru mata pelajaran cukup baik. Ini mungkin juga alasan guru matematika mengatakan hal itu. Setelah berpikir, saya mengeluarkan buku catatan matematika dari meja saya. Dan mulai belajar dari awal. Meskipun sudah lama saya tidak menyentuh materi SMA. Tapi setelah mempelajarinya sekali, saya akan sedikit teringat saat melihatnya. Sialan Chen. Kamu diam-diam belajar saat aku tidur. Hou Jun di sebelah, setengah tertidur, bangun dari meja. Tidak bisa. Aku juga harus belajar. Ujian sekolah menengah ke-7 akan datang beberapa hari lagi. Kamu harus berada di bawahku. Di bawah, aku tidak bisa. Pada saat ini, Hou Jun sangat bangga di wajahnya. Terakhir kali aku menjadi nomor 2 dari belakang, ibuku membelikanku ponsel baru. Kali ini jika aku jadi nomor 1 dari belakang, itu akan buruk. Aku menggigit bibirku. Aku tidak menyangka ini bisa menyenangkan. Sisa sore hari adalah kelas belajar mandiri. Aku mempelajari semua materi matematika wajib, bahkan tidak istirahat saat jeda kelas. Meskipun Hou Jun awalnya ingin tidur sebentar saat jeda kelas, dia ragu sejenak, mengertakkan gigi, dan terus menatap buku matematika di depannya yang seperti surga. Pada saat ini, di kantor kepala sekolah kelas 2, Lao Zhang, murid kelas Mu Chen Jun dan Hou Jun, tidur di kelas setiap hari. Beberapa guru mengobrol. Guru matematika menyebutkan penampilan kedua anak itu di kelas hari ini. Zhang Wensong adalah wali kelas dan guru bahasa Mandarin kelas 3. Mendengar kata-kata guru matematika, ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Tentu saja dia telah berbicara dengan kedua anak itu. Mereka tahu salah tetapi tidak berubah. Menurut kata-kata Hou Jun, tidur di kelas, buang air kecil di luar kelas,
dan makan saat jam makan. Mereka tidak tahu apa-apa di rumah. Zhang Wenzhong merasa sedikit sedih untuk siswa-siswa dengan nilai buruk ini. Dia telah mencoba banyak cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Zhang Wenzhong sadar kembali. Dia melihat ke arah pintu. Ternyata Liu Ruyan, seorang siswa yang baik di kelasnya. Seorang guru wanita berkacamata hitam tersenyum. Itu Liu Ruyan. Ada apa? Liu Ruyan dengan tegas berkata, Guru Yang, saya ingin pindah kelas. Yang Men terkejut, bangkit dan bertanya. Mengapa Anda ingin pindah kelas? Apakah seseorang mengganggu Anda? Guru-guru di sekitarnya juga tampak terkejut. Melihat Liu Ruyan, siswa yang biasanya baik, Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Akhir-akhir ini saya sedikit stres. Kepala saya sakit, jadi saya ingin mengganti lingkungan. Ekspresi Yang Men langsung menjadi serius. Sakit kepala bukanlah masalah kecil. Saya akan membawa Anda ke ruang medis untuk memeriksakannya. Liu Ruyan buru-buru mengibaskan tangannya. Tidak perlu. Saya hanya sedikit stres akhir-akhir ini dan ingin rileks. Liu Ruyan merasa sedikit gugup. Kepalanya tentu saja tidak sakit. Tujuannya pindah kelas adalah untuk mencari seseorang yang masih mengenalnya. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak mati, tetapi terlahir kembali di masa SMA, dia merasa hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengejar Chen Jun kembali. Dia menyesal ketika dia mendapatkan buku perceraian itu. Melihat punggungku pergi, hatinya tiba-tiba terasa kosong. Pergi ke pekerjaan ibunya. Pergi ke kontrak ibunya. Dia hanya ingin aku kembali. Yang Men melihat ekspresi serius di wajah Liu Ruyan. Setelah ragu sejenak, dia berkata, Ruyan, kamu kembali dulu. Biarkan guru memikirkannya. Liu Ruyan mengangguk dan meninggalkan kantor. Setelah Liu Ruyan meninggalkan kantor, Yang Men menelepon ayah Liu Ruyan. Apakah ini ayah Liu Ruyan? Saya gurunya, Guru Yang. 3 jam pelajaran tambahan. Membuat otak saya yang lamban sejak SMA perlahan pulih. Setelah 2 jam pelajaran, Hou Jun menyerah. Bel pelajaran terakhir berbunyi. Saya mengemasi tas saya, siap untuk pulang. Chen Huan, saat saya keluar dari kelas, suara dari belakang membuat tubuh saya membeku seketika. Setelah sedikit linglung, saya berbalik. Benar saja, itu Liu Ruyan. Saat ini dia berdiri diam di depan saya. Sinar matahari yang cerah menyinari wajahnya, dia sedikit memiringkan kepalanya. Tersenyum ke arah saya, tersenyum dengan mata yang berkerut. Bolehkah saya mengejar Anda? Suara lembut Liu Ruyan seperti anak kucing penurut yang membuat jantung saya berdetak tak terkendali. Saya menatap Liu Ruyan di depan saya. Gadis yang tersipu malu di universitas dan orang di depan saya tumpang tindih, membuat saya sedikit bingung. Saya berhenti sejenak dan berkata, saya tidak mengenal Anda. Tidak apa-apa, Anda akan mengenalnya mulai sekarang. Anda harus ingat nama saya. Nama saya Liu Ruyan. Saya mengangguk dan berbalik pergi. Detak jantung saya akhirnya melambat. Saya ingin menghindarinya, mengapa dia malah datang sendiri? Saya keluar dari gedung pengajaran dan menarik napas lega. Rumah saya tidak jauh dari sekolah. Biasanya saya naik sepeda untuk pergi pulang. Dengan ingatan yang samar, saya menemukan tempat parkir sepeda. Namun, saya menatap deretan sepeda dengan bingung. Yang mana ini milik saya? Setelah berpikir sejenak, saya mengeluarkan kunci sepeda dan mulai mencarinya satu persatu. Saat saya sedang mengidentifikasi kendaraan saya dengan cermat. Tanpa sengaja saya melirik dan tiba-tiba melihat Liu Ruyan juga mencari sesuatu dengan wajah cemberut. Setelah kurang dari 1 detik berpikir, saya berbalik dan berjalan menuju gerbang sekolah. Chen Huan, teriakan Liu Ruyan membuat langkah saya sedikit lebih cepat. Kemudian Liu Ruyan berlari mengejar saya. Kedua kakinya terangkat, alisnya sedikit berkerut, sepertinya dia sedikit kesal karena saya tidak mempedulikan panggilannya. Mengapa Anda tidak mengerti saya? Liu Ruyan berkata dengan cemberut. Apakah Anda memanggil saya? Saya terlihat bingung. Liu Ruyan tampaknya tidak terlalu peduli dengan pertanyaan ini. Saya bertanya apa yang terjadi. Saya baru saja melihat Anda keluar dari tempat parkir. Saya mengatakan bahwa sepeda saya dicuri. Jadi saya harus pulang berjalan kaki. Mendengar ini, Liu Ruyan terlihat bersemangat. Benarkah? Sepeda saya juga baru saja dicuri. Ayo kita pulang bersama. Saya menatap Liu Ruyan tanpa berkata-kata. Sepeda Anda dicuri atau tidak, Anda sendiri yang tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Saya suka sendiri. Saya baru saja ingin melangkah pergi, ketika saya melihat Liu Ruyan tertawa bodoh. Suka sendiri, suka saya tidak memperdulikannya. Saya berjalan sendiri menuju rumah. Liu Ruyan melihat saya tidak mempedulikannya, cemberut, dan mengikuti saya di belakang. Saya bilang, apakah rumah Anda ke arah sini? Saya tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Saya berbalik dan menatap Liu Ruyan. Liu Ruyan mengangguk. Ya, kebetulan sekali. Hahaha, saya tertawa kecil, tidak mempedulikannya dan terus berjalan maju. Di mana rumah Liu Ruyan? Saya masih tahu. Itu jelas berlawanan arah dengan saya. Mendekati rumah. Liu Ruyan baru berhenti melangkah,
menatap saya dengan tenang saat saya masuk ke dalam rumah. Bu, aku pulang. Kubuka pintu, aku berseru ke dalam rumah dengan senyum kecil. Liang Yulan keluar dari dapur dengan celemeknya. Akun sudah pulang. Makanan sebentar lagi siap. Aku mendengarnya. Tiba-tiba aku ingin makan masakan ibu. Bukankah kamu makan masakanku setiap hari? Aku tersenyum tanpa berkata apa-apa. Aku meletakkan tas sekolahku di kamar. Liang Yulan berjalan ke pintu dan menutup pintu yang belum tertutup rapat. Namun, tiba-tiba dia melihat seorang gadis cantik tidak jauh dari sana tersenyum padanya. Liang Yulan menutup pintu dengan sedikit bingung. Malam itu aku makan dengan sangat lahap. Sejak menikah, aku jarang makan masakan ibuku. Chen Guohua minum sedikit anggur saat makan malam. Wajahnya sedikit mabuk. Beberapa orang minum anggur dan, karena pengaruh alkohol, akan mengatakan hal-hal yang selama ini mereka pendam. Chen Guohua jelas orang seperti itu. Ujian tengah semester akan datang beberapa hari lagi. Chen Guohua meletakkan sumpitnya dan berkata. Liang Yulan menatap Chen Guohua. Kita sedang makan, kenapa membahas ini? Chen Guohua tampaknya terlalu banyak minum. Bahkan istrinya yang paling dia takuti pun tidak dia pedulikan. Aku mengangguk. Tinggal 5 hari lagi. Kamu dan ibumu, seumur hidup, hanya punya kamu satu-satunya anak. Kami tidak menuntutmu menjadi orang yang luar biasa. Kami hanya ingin kamu aman. Kamu selalu nakal sejak kecil. Chen Guohua berbicara terbata-bata, seolah berbicara padaku, atau pada dirinya sendiri. Aku mendengarkan celotehan Chen Guohua dengan tenang. Biasanya dia orang yang pendiam, tapi setelah minum, dia tiba-tiba banyak bicara. Saat SMA, aku sangat membenci situasi seperti ini, merasa itu mengganggu. Sekarang, aku tiba-tiba merasa sedikit sedih. Ayah, aku akan membuat kemajuan dalam ujian kali ini. Aku menatap mata ayahku dengan serius. Chen Guohua tiba-tiba terdiam. Mata yang sedikit berkaca-kaca itu memancarkan secercah cahaya. Liang Yulan juga menatapku dengan ragu. Baik, aku percaya padamu. Chen Guohua tersenyum dengan mulut terbuka, mengambil gelas anggur dan meminumnya. Aku bersulang untukmu. Aku bangkit, mengambil gelas baru, menuangkan segelas untuk diriku sendiri, dan berkata, Chen Guohua tersenyum lebar. Baik, Liang Yulan mengerutkan kening di sampingnya. Anak itu masih kecil, kenapa minum alkohol? Chen Guohua menyipitkan matanya, sedikit menganggukkan kepalanya, dengan senyum menggoda di wajahnya. Aku tidak tahu, dia akan dewasa. Keesokan paginya, aku tiba di tempat parkir di depan sekolah. Melihat sepeda-sepeda yang tersebar di tempat parkir, aku segera menemukan sepedaku. Kembali ke kelas, hanya ada beberapa siswa dengan nilai bagus di kelas yang menunduk belajar. Aku duduk di kursiku dan terus membaca buku matematika. Sial, Chen Jun, kamu gila? Datang belajar sepagi ini. Hou Jun melihatku di kursiku saat dia memasuki kelas, sedikit terkejut. Aku biasanya datang ke kelas setelah sesi belajar pagi. Hari ini aku datang begitu awal. Dia sengaja datang 10 menit lebih awal hari ini agar bisa membaca buku lebih lama. Siapa sangka aku begitu rajin? Saat sesi belajar pagi, Hou Jun teringat tidak tidur atau mengobrol denganku. Sebaliknya, dia dengan serius membolak-balik buku fisika. Namun, situasi ini hanya berlangsung 10 menit. Guru Chen, kamu sudah dengar? Sepertinya Liu Ruyan dari kelas unggulan akan pindah kelas, kata Hou Jun dengan misterius. Apa? Aku tercengang. Jangan bilang mata-mata ini datang untukku, tapi tidak semudah itu Liu Ruyan pindah kelas, kan? Kelas unggulan adalah kelas untuk siswa berprestasi. Nilai Liu Ruyan juga selalu bagus. Tidak ada alasan bagi guru kelas biasa untuk melepaskannya. Memikirkan ini, aku sedikit lebih santai. Aku tidak lagi memperhatikan Hou Jun dan terus membolak-balik buku matematika. Masih ada 5 pelajaran tersisa. Namun, apapun pelajarannya, aku terus membolak-balik buku matematika ini. Seiring dengan semakin banyaknya pengetahuan yang terkubur dalam benakku yang terbangun, kecepatan membacaku juga meningkat. Hou Jun tidak tidur lagi, tetapi juga tidak belajar. Dia sudah sepenuhnya menyerah pada nasib. Dia mengeluarkan novel seni bela diri dan membacanya dengan penuh minat. Aku tidak punya niat untuk membujuk Hou Jun. Karena aku tahu setelah lulus kuliah, Hou Jun akan kembali untuk mengambil alih perusahaan ayahnya. Saat itu, aku yang masih muda dan bodoh untuk pertama kalinya mengerti bahwa takdir antar manusia memang benar-benar berbeda. Sementara itu, di kantor guru kelas 2, Ayah Ruyan, saya mengundang Bapak ke sini kali ini untuk membicarakan masalah psikologis Liu Ruyan baru-baru ini. Yang Men berkata dengan wajah serius, apakah Anda baru-baru ini menemukan ada yang tidak beres dengan Liu Ruyan? Liu Hi juga tampak sangat serius. Kemarin saya menerima telepon dari Yang Men. Setelah mendengar bahwa putri saya mengalami sedikit masalah psikologis, saya sengaja pulang lebih awal tadi malam dan dengan hati-hati mengamati keadaan putri saya. Memang ada beberapa perubahan. Liu Hi mengangguk hati-hati. Dulu dia tidak terlalu mau berbicara dengan saya. Kemarin dia banyak bicara. Yang Men menghela napas lega. Mungkin Liu Ruyan memang memiliki beberapa masalah psikologis. Kemarin dia memberitahu saya bahwa dia sangat tertekan dan ingin pindah kelas.
Saya belum memberinya jawaban sementara. Liu He juga sedikit cemas saat ini. Guru Yang, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mencari psikolog untuk Xiao Yan? Yang Men menggelengkan kepalanya. Kemarin saya berkonsultasi dengan seorang teman yang psikolog. Sarannya adalah jangan memberikan terlalu banyak tekanan pada Liu Ruyan. Orang tua harus lebih menemani anak-anak. Sekarang ini hanya gejala ringan. Jika psikolog ikut campur, itu mungkin kontraproduktif. Mendengar ini, Liu He merasa sedikit menyalahkan diri sendiri. Pekerjaan saya belakangan ini terlalu sibuk. Memang saya jarang memperhatikan Xiao Yan belakangan ini. Ibu Xiao Yan juga tidak ada. Tanpa diduga. Mendengar ini, Yang Men tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Liu Ruyan cantik, belajar dengan baik, dan disukai. Sayangnya, ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil saat dia masih sangat muda. Sore, senja. Senja telah mencapai kecemerlangan terakhirnya. Langit dipenuhi dengan awan senja yang merah tua. Sepasang anak laki-laki dan perempuan berjalan berdampingan. Sisa cahaya matahari terbenam menarik bayangan mereka panjang-panjang. Aku mendorong sepedaku dan berjalan perlahan mendaki bukit. Di belakangku, seseorang berlari menyusul. Aku mengangguk dan terus berjalan maju. Kemarin aku meninggalkan sepedaku di sekolah. Seseorang mengendarainya, dan ketika mereka mengembalikannya, aku sudah pulang. Aku mengangguk dan terus berjalan maju. Kemarin aku meninggalkan sepedaku di sekolah. Seseorang mengendarainya dan mengembalikannya saat aku sudah pulang. Tadi pagi aku berjalan ke sekolah dan menemukan sepedaku. Liu Ruyan mengedipkan matanya. Dia mengangguk setuju. Jangan ikuti aku. Aku naik sepeda. Liu Ruyan berkendara sangat cepat. Liu Ruyan melihatku semakin menjauh, mengerucutkan bibirnya, dan pulang ke arah yang berlawanan. Besok aku harus datang lebih awal. Liu Ruyan berpikir dalam hati. Pagi hari tanggal 1 April, aku menyambut ujian pertamaku setelah terlahir kembali. Semua orang sudah pernah mengikuti begitu banyak ujian. Aku tidak perlu banyak bicara tentang disiplin ujian. Periksa beberapa barang yang perlu digunakan, bersiaplah untuk ujian. Zhang Wensong, mengenakan kacamata hitam, berkata dengan lembut, semua meja di kelas dibagi menjadi 4 baris. Aku berada di barisan pertama di sisi kiri. Waktu ujian adalah 2,5 jam. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah menulis nama dan kelas Anda di lembar ujian. Saya agak lambat dalam menjawab. Terutama karena sudah lama sekali saya tidak mengikuti ujian, dan saya lupa beberapa poin pengetahuan, sehingga membuat saya ragu pada soal-soal yang ambigu. Ketika pengawas mengumpulkan lembar ujian dari barisan terakhir, saya kebetulan baru saja menyelesaikan kata terakhir dari esai saya. Setelah Zhang Wensong dan pengawas lainnya membawa lembar ujian keluar kelas. Beberapa orang dengan cepat mengambil lembar ujian mereka dan mulai membandingkan jawaban dengan orang lain. Baik yang pandai belajar, maupun yang kurang pandai belajar, membandingkan jawaban selalu menjadi kegiatan yang mereka gemari. Perbedaannya hanyalah satu menjawab dengan benar dan satu lagi menebak dengan benar. Hahaha, saya menebak 4 soal pilihan ganda dengan benar. Lao Chen, berapa yang kamu tebak dengan benar? Hou Jun bertanya dengan senyum lebar setelah membandingkan jawaban. Saya tersenyum, tidak ingin repot membandingkan jawaban. Terserah berapa yang ingin kamu tebak. Hou Jun mendengus dan kembali ke tempat duduknya. Ujian berikutnya adalah matematika. Ujian sore adalah bahasa Inggris dan fisika. Bahasa Inggris baik-baik saja. Untuk fisika, saya mengandalkan ingatan yang samar-samar untuk mengerjakannya secara asal-asalan. Ketika bel terakhir ujian sore berbunyi, semua siswa di kelas 3 melihat guru matematika berjalan ke kelas sambil membawa setumpuk lembar ujian. Ketua kelas mencatat nilainya, lalu membagikannya. Guru matematika meletakkan lembar ujian di podium dan berkata sesuatu sebelum meninggalkan kelas. Sial, sudah selesai secepat ini? Terlalu cepat, banyak siswa bergegas, mulai mencari lembar ujian mereka di antara tumpukan. Ada yang menangis, ada yang bersorak. Saya duduk di kursi melihat perubahan ekspresi setiap orang di podium, dan merasa itu lucu. Astaga, Lao Cheng, bukumu benar-benar tidak sia-sia. Hou Jun berjalan menghampiriku dengan takjub, kamu dapat 64. Aku dapat 32. Hou Jun merasa sedikit tidak senang, 2 kali lipat dariku. Aku juga membaca buku. Aku tidak terkejut dengan skor 64-ku, tapi aku terkejut dengan semangat Hou Jun yang tidak tahu malu. Kamu tahu sendiri apakah kamu membaca buku atau tidak? Aku tertawa terbahak-bahak. Hou Jun merenung sejenak. Lalu dia mengerti maksudku. Dia kemudian mendekatiku dengan memohon, bertanya mengapa nilai matematikaku meningkat begitu cepat. Apakah ada rahasianya? Aku meliriknya dan berbisik bahwa memang ada. Hou Jun tampak terkejut. Sungguh, beritahu aku. Ketika ibuku membelikan komputer baru untukku, aku akan meminjamkan ponsel lamaku kepadamu. Kami tertawa. Ayah, dengarkan tawaku. Sungguh? Hou Jun bertanya dengan penuh kerinduan. Senyumku semakin lebar. Pikirkan, berapa hari aku belajar dengan serius? Nilai saya meningkat begitu banyak. Hou Jun terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling.
Kemudian, dua kata, ayah, akhirnya keluar dari mulutnya. Aku tertawa terbahak-bahak dan akhirnya mencondongkan tubuh ke telinganya dengan wajah serius, memberitahunya. Hal ini tidak boleh diketahui siapapun. Ho Jun mengangguk liar, matanya dipenuhi kekaguman dan kegembiraan. Seluruh tubuhku menegang, bahkan napasku melambat. Aku bisa mendapatkan hasil sebaik ini tentu saja karena kegigihan dan kerja kerasku yang pantas. Aku berkata perlahan, astaga, bajingan. Ho Jun tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Aku tertawa lebih bahagia. Saat itulah aku menyadari betapa lucunya teman-teman sekelasku di SMA. Di sisi lain, di kantor guru kelas 2 SMA, beberapa guru berkumpul, sesekali berbicara sambil mengangguk. Yang Men, yang juga seorang wali kelas, ada di antara mereka, dan ekspresinya sangat serius. Sebenarnya, soal seperti ini tidak sulit. Bagaimana mungkin Ru yang tidak punya nilai? Dari 12 soal pilihan ganda, hanya 7 yang benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Men duduk di kursinya, memegang lembar ujian matematika yang diberikan guru kepadanya. Mendengarkan diskusi guru-guru di sampingnya, hatinya semakin campur aduk. Angka 71 yang merah menyala di kartu nilai membuatnya sedikit ragu untuk percaya. Tampaknya masalah psikologis Liu Ruyan. Semakin parah. Dia bangkit dan berjalan keluar dari kerumunan, lalu menelepon ayah Liu Ruyan. Ayah Ruyan, menurut saya Liu Ruyan memang perlu lingkungan belajar yang berbeda. Pada sore hari berikutnya, semua ujian telah selesai. Karena ujian, semua pelajaran sore diubah menjadi kelas belajar mandiri. Saat pelajaran belajar mandiri pertama belum dimulai, wali kelas Zhang Wenzong mendorong pintu dan masuk. Semuanya, tolong berhenti sejenak. Saya akan memperkenalkan seorang siswa baru. Zhang Wenzong tersenyum dan menoleh ke arah pintu. Mata semua siswa dipenuhi rasa ingin tahu. Dan tatapan mereka tertuju ke pintu kelas. Di luar pintu, sesosok gadis muda dan cantik tersenyum lembut menatap semua orang. Liu Ruyan? Siswa baru itu Liu Ruyan? Astaga! Aku tidak percaya. Seluruh kelas langsung menjadi heboh. Meskipun sekolah tidak memiliki bintang film atau idola, setiap siswa memiliki kesan tentang gadis-gadis cantik di sekolah mereka. Liu Ruyan benar-benar pindah ke kelas 3. Bagaimana Yang Men bisa setuju dia pindah kelas? Yang lebih mengejutkan saya adalah cara berbicara Zhang Wenzong yang sangat halus. Ho Jun, tempat dudukmu mulai sekarang pindah ke depan. Liu Ruyan, kamu satu tempat duduk dengan Chen Jun. Zhang Wenzong merapikan kacamatanya dan berkata, kami bertiga, Ho Jun, Liu Ruyan, dan aku, semuanya dipenuhi tanda tanya. Liu Ruyan tidak pernah mengutarakan keinginan untuk satu tempat duduk denganku. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Men menatapnya berbeda, hasilnya tetap baik. Dia menyetujui permintaanku untuk pindah kelas. Adapun satu tempat duduk denganku, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Terima kasih, Pak. Tapi Pak, Liu Ruyan berterima kasih dengan tulus. Zhang Wenzong tersenyum dan mengangguk. Dia merasa terkejut dengan terima kasih Liu Ruyan, tetapi juga lebih terkesan. Wajah Ho Jun menunjukkan kesedihan seorang pejuang yang pergi tanpa kembali. Tempat yang awalnya seperti surga kini harus berada di bawah pengawasan guru. Tidur pun tidak akan nyaman lagi. Hatinya sedih, tetapi dia tidak berani menentang maksud Zhang Wenzong. Pak, saya pikir akan lebih baik jika Liu Ruyan duduk di depan agar lebih mudah belajar. Saya berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Astaga, inilah yang namanya saudara. Terkadang aku benar-benar kasihan. Ho Jun menoleh dengan tajam ke arahku yang berdiri. Hatinya sangat tersentuh. Seluruh kelas juga menatapku. Terutama para siswa laki-laki, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kesempatan ada di depanmu, tapi kamu tidak bisa memanfaatkannya. Zhang Wenzong tidak menyangka aku akan menentangnya. Namun, dia bukan orang yang mendominasi, malah dia serius merenungkan saranku. Pak, tidak apa-apa. Saya justru sedang memikirkan seseorang untuk membantu saya mengenal siswa baru. Saat Zhang Wenzong ragu, Liu Ruyan angkat bicara. Zhang Wenzong mengangguk dan memilih saranku. Meskipun nilai ujian tengah semester ini belum keluar, saat memeriksa lembar ujian, dia terkejut menemukan bahwa aku telah membuat kemajuan pesat kali ini. Dan aku menjadi jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Dia kemudian meminta nilai saya dari guru matematika. 64 poin. Matematikaku juga meningkat pesat, ini membuatnya sedikit lega. Aku benar-benar berusaha belajar. Meskipun hasilku saat ini masih di bawah rata-rata, usaha dan hasilnya tidak bisa disangkal. Ditambah lagi, kelas 3 awalnya hanya punya 30 siswa. Karena Liu Ruyan datang, pasti ada yang harus duduk sendiri. Jadi pengaturan tadi dibuat. Tujuannya adalah agar Liu Ruyan mencontohku, setidaknya memberiku teladan yang baik. Kalau tidak, Ho Jun di sebelahku. Dia benar-benar khawatir semangat belajarku yang baru saja muncul akan hilang lagi. Kemudian Zhang Wenzong memanggil beberapa siswa laki-laki untuk memindahkan meja Liu Ruyan. Liu Ruyan berjalan ke sebelah Ho Jun dan tersenyum. Terima kasih, Ho Jun. Ho Jun tadinya agak enggan. Sekarang gerakan membereskan buku seketika menjadi lebih cepat. Wajahnya memerah,
Dia hanya melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih, katanya, lalu langsung mengangkat meja dan pergi, hanya menyisakan aku yang merasa kecewa. Liu Ruyan menyipitkan matanya. Halo, teman sekelas Chen Jun. Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak enak. Aku cemberut. Saat itu Zhang Wenzong memanggilku dari podium untuk keluar sebentar. Aku berdiri dan keluar kelas bersama Zhang Wenzong. Chen Jun, apakah ada kemajuan dalam ujian kali ini di kelas 7 dibandingkan terakhir kali? Setibanya di tangga, Zhang Wenzong menepuk pundakku. Aku mengangguk. Aku merasa Zhang Wenzong sebenarnya ingin mengatakan sesuatu yang lain. Benar saja, senyum Zhang Wenzong mereda. Tahukah kamu kenapa Liu Ruyan, si siswa unggulan, pindah ke kelas kita? Aku menggeleng. Karena kesehatan mental teman sekelas Liu Ruyan mengalami masalah. Tekanannya sangat besar. Akibatnya, nilainya anjlok. Jadi, kamu harus banyak membimbingnya. Bantu guru memperhatikan kondisi mentalnya. Bersamaan dengan itu, guru juga berharap kamu bisa banyak belajar dari teman sekelas Liu Ruyan. Berusaha meningkatkan nilaimu secara stabil. Aku menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Kesehatan mental Liu Ruyan bermasalah hingga nilainya menurun? Kurasa dia sama sepertiku, sudah hampir lupa semua pelajaran SMA. Itulah yang kupikirkan, tapi aku mengangguk setuju dengan perkataan Zhang Wenzong. Saat kembali ke kelas, para siswa laki-laki di kelas sudah meletakkan meja dan buku Liu Ruyan di samping meja mereka. Melihatku masuk, banyak siswa laki-laki yang diam-diam melirik ke arah Liu Ruyan langsung menarik pandangan mereka, lalu dengan cepat melirik ke belakangku. Aku kembali ke tempat dudukku, menatap Liu Ruyan di sebelahku dengan tatapan campur aduk. Liu Ruyan merasa sedikit tidak nyaman. Ku dengar kau depresi, aku mengangkat alis. Liu Ruyan tertegun. Kenapa aku tidak tahu? Mendengar itu, aku mengulangi perkataan Zhang Wenzong tadi. Baru saat itulah Liu Ruyan mengerti mengapa Yang Men tiba-tiba setuju dirinya pindah kelas. Tiba-tiba matanya sedikit melebar, alisnya sedikit berkerut. Aku tiba-tiba merasa tidak enak. Mungkin memang depresi. Bisakah kau memelukku? Aku tidak keberatan. Aku menyuruhnya pergi. Liu Ruyan memutar bola matanya, marah karena aku tidak mengerti maksudnya. Saat waktu belajar mandiri di sore hari, Liu Ruyan tidak banyak mengobrol denganku, melainkan memiringkan kepalanya melihat apa yang kulakukan di kelas. Dia mengira aku akan tidur atau membaca buku bacaan. Ternyata aku mengeluarkan buku matematika dan mulai membacanya. Ini membuatnya sedikit terkejut. Dia samar-samar teringat aku pernah berkata kepadanya bahwa saat SMA aku tidak banyak belajar, dan nilaiku baru naik di kelas 3. Kenapa Anda melihat saya seperti itu? Terlalu lama ditatap oleh seseorang membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun orang itu adalah istri Anda sendiri. Bukan, mantan istri. Berapa nilai Anda terakhir kali? Peringkat berapa di kelas? Liu Ruyan memberiku secari kertas. Aku meliriknya. Tidak ada kertas. Dia berkata dengan lembut, 278. Nomor 1 dari belakang di kelas. Begitu aku mengatakan ini, aku tiba-tiba teringat bahwa aku pernah memberitahu Liu Ruyan tentang masa SMA-ku. Bagaimanapun, kami berdua bertemu di sekolah menengah yang sama. Jadi, apakah aku pernah memberitahu Liu Ruyan? Kapan aku mulai belajar? Aku pura-pura meliriknya secara tidak sengaja, melihat alisnya sedikit mengkerut. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Aku merasa tidak enak. Aku berpikir sejenak. Mengambil pena hitam di tanganku, aku mulai menggunakannya pada sebuah gambar di buku matematika. Setiap kali, sebuah karakter anime tergambar. Liu Ruyan tiba-tiba mengerti, tetapi dia menulis beberapa kata di atas kertas dan memberikannya kepadaku. Jangan coret-coret di buku teks. Belajarlah dengan cepat. Aku melirik Liu Ruyan yang wajahnya seperti lebam di sebelahku, dan memilih untuk mengabaikannya, melanjutkan kreasi gambar berikutnya. Plak aku merasakan sakit di lengan bawahku yang membengkak, berbalik untuk melihat Liu Ruyan yang matanya lebih besar. Kali ini Liu Ruyan tidak mengirim pesan kertas, dia berkata dengan lembut, belajarlah dengan cepat. Aku akan mengawasi belajarmu mulai sekarang. Aku mengangkat alisku. Bagaimana jika aku tidak belajar? Liu Ruyan melambaikan pena hitam di tangannya. Kalau tidak, aku akan menusukmu dengan pena ini. Ya, ya, ya. Aku akan belajar, oke? Aku mengangguk seolah-olah tidak berdaya. Tiba-tiba terdengar suara sorakan di kelas. Salju turun, salju turun. Salju turun sangat lebat. Aku mendongak. Entah sejak kapan salju mulai turun di luar jendela. Salju pertama tahun 2011 telah tiba. Salju selalu membuat orang bahagia. Ruang kelas yang tadinya sunyi kini menjadi riuh karena salju yang turun lebat. Liu Ruyan melihat salju lebat di luar jendela, matanya penuh kerumitan. Hari itu juga turun salju lebat seperti ini. Ding bel istirahat berbunyi. Bersamaan dengan itu, terdengar siaran dari pengeras suara di kelas. Karena alasan cuaca, lari pagi di halaman dibatalkan. Ayo keluar, ayo keluar, ayo pergi, ayo pergi. Setiap kelas di gedung sekolah secara tak terduga. Kegembiraan anak-anak tiba-tiba muncul di benakku. Semangatku tidak tinggi. Sebaliknya,
Liu Ruyan terlihat tidak tertarik. Ayo kita jalan-jalan, kata Liu Ruyan dengan penuh semangat. Aku tahu Liu Ruyan suka bermain, jadi aku langsung menolak undangannya. Ayo, ayo. Liu Ruyan menyenggol lenganku. Wajahnya penuh permohonan. Jika aku adalah aku di masa kanak-kanak, aku pasti akan setuju saat ini. Sayangnya, aku sudah sangat mengenal kepribadian Liu Ruyan. Chen, ayo kita keluar bermain. Hou Jun berjalan dari depan kelas dan berteriak. Tidak, tidak boleh, harus pergi. Sial, jangan tarik aku. Namun, dia adalah siswa baru. Hou Jun tidak benar-benar mengatakan untuk mengajaknya bermain. Hou Jun, Chen, ayo main lempar salju. Para siswa laki-laki di kelas berteriak ke arah kami berdua. Wajah Hou Jun berubah. Dia berteriak, ayo. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihatku dan Liu Ruyan. Dia tidak menarikku. Hou Jun berlari ke arah anak laki-laki. Hampir sampai ke kerumunan. Kakiku tiba-tiba tergelincir dan aku jatuh. Selesai. Hou Jun merasa sedih. Aku dan Liu Ruyan berbalik serempak, menjauhi gundukan salju yang hampir jadi di lapangan. Hal paling menakutkan saat bermain salju adalah terjatuh begitu saja. Liu Ruyan berjalan perlahan, menundukkan kepala sedikit membiarkan salju turun ke atas kepalanya. Aku merasa sedikit terharu. Entah sejak kapan, kami berdua tidak pernah lagi punya kesempatan untuk berjalan bersama dengan tenang seperti ini. Aku tidak menyangka bisa berjalan bersama lagi di waktu dan tempat seperti ini. Kami berdua mengelilingi lapangan 2 kali. Setelah 2,5 putaran, aku berhenti. Baiklah, kita kembali. Langkah Liu Ruyan juga berhenti. Dia memanggil namaku. Aku menjawab. Liu Ruyan menoleh. Air mata bening berkaca-kaca di matanya, senyum manis terukir di wajahnya. Menurut Anda, apakah kita sekarang dianggap menghabiskan masa tua bersama? Apakah kita masih punya kesempatan di masa depan? Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Apa yang Anda bicarakan? Liu Ruyan menyeka air mata di sudut matanya, lalu mengulurkan tangan secara alami ke arah salju di atas kepalaku. Aku hanya bercanda. Aku kemarin membaca sebuah novel, isinya begini. Aku melihat salju putih di atas kepala Liu Ruyan. Aktingmu cukup bagus. Ayo kembali ke kelas. 2 siswa di utara lapangan, segera datang ke kantor kesiswaan. Suara tiba-tiba terdengar dari pengeras suara di tiang bendera. Aku dan Liu Ruyan mendengar suara yang familiar itu. Sepertinya setiap siswa pernah bertemu dengan seorang kepala sekolah yang bertanggung jawab atas disiplin. Pasangan di utara lapangan, cepat kemari. Pengeras suara berbunyi lagi. Aku melihat ke kiri dan ke kanan, lalu tersadar. Sepertinya He Jiangwo memanggil kami berdua melalui pengeras suara. Sebagian besar siswa berada di tengah lapangan, hanya kami berdua yang berjalan mengelilingi lapangan sampai ke sini. Liu Ruyan jelas juga menyadari situasi ini. Aku dan Liu Ruyan saling pandang, lalu dengan tegas menundukkan kepala dan berjalan ke tengah lapangan, ke kerumunan orang. Siapa yang pergi sekarang berarti bodoh. Di kantor kesiswaan lantai 3, He Jiangwo merapikan kacamatanya. Dia menyipitkan mata, mencoba mencari pasangan tadi di antara kerumunan yang luas. Dia melihat dengan jelas sepasang pria dan wanita. Putrinya berjalan mengelilingi lapangan begitu lama, dan gadis itu bahkan dengan mudah membantu anak laki-laki itu menghalau salju dari kepalanya. Ini bukan pacaran dini, apalagi namanya? Di SMA Wuyang, pacaran dini sama sekali tidak boleh terjadi. He Jiangwo mencari dengan mata menyipit sekian lama namun tidak menemukan siapapun. Dia memanggil seorang guru. Kepala sekolah He, ada apa? He Jiangwo sedikit kesal. Saya baru saja melihat 2 siswa berduaan. Di halaman sekolah, itu tidak pantas. Lagi pula, mereka berani lari di bawah pengawasan saya. Tubuh He Jiangwo memang agak gemuk. Saat dia marah, wajahnya yang sedikit bulat bergoyang-goyang ke atas dan ke bawah, menimbulkan rasa geli yang tak terlukiskan. Guru itu sedikit berimajinasi, tetapi merasa tidak pantas, jadi dia mengangguk setuju. Akibatnya, tentu saja tidak ada hasil. Bagaimanapun, di hari bersalju, di tengah kerumunan orang yang mengenakan seragam sekolah yang sama, mencari 2 orang sangatlah sulit. Bahkan dengan pengawasan kamera pun akan sulit ditemukan. Suatu pagi di rumah Liu Ruyan. Ketika Liu dan matanya masih mengantuk mulai mencuci muka dan bersiap memasak, dia terkejut menemukan di kamar Liu Ruyan. Terdengar suara alarm. Liu menoleh ke jam dinding yang tergantung di dinding. Dia melihat ke jam dinding. Dalam hati sangat heran, mengapa Xiao Yan bangun pagi sekali hari ini? Mengapa bangun begitu pagi? Biasanya aku yang menyiapkan makanan, baru memanggilnya bangun. Tidak lama kemudian, pintu kamar Liu Ruyan terbuka. Liu Ruyan mengenakan piyama beruang, mengucek mata dan mulai berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Liu He mengamati gerakan putrinya yang tidak biasa itu. Dalam hati ia merenungkan, apakah ini karena insomnia yang disebabkan oleh memburuknya kondisi putrinya? Saat makan, Liu He bertanya secara tidak langsung, "Nak, akhir-akhir ini tidurnya tidak nyenyak ya?" Liu Ruyan menggelengkan kepala, "Tidak kok, baik-baik saja." Liu He mendengus, pikirannya semakin melayang, menyembunyikan kondisi tubuhnya.
juga merupakan salah satu gejala penyakit psikologis. Liu Ruyan makan sarapan hari ini dengan sangat baik. Setelah berpamitan dengan Liu He, ia naik sepeda yang baru ditemukannya dan berangkat. Kemudian Liu He melihatnya berjalan ke arah lain. Xiao Yan sepertinya salah jalan ya? Seharusnya begitu. Sebagai seorang ayah, Liu He tiba-tiba merasa bebannya semakin berat. Di saat yang sama. Saat ini, aku sedang mengendarai sepeda dengan riang menuju sekolah. Ting! Tiba-tiba terdengar suara bel sepeda yang nyaring di belakangku. Kemudian aku mendengar suara yang familiar. Wah, teman sekelas Chen Jun. Sungguh suatu kebetulan. Ayo kita berangkat sekolah bersama. Aku memandang Liu Ruyan yang tampak cemas di sampingku. Agak tak berdaya.